Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah kepemimpinan, dan di sini saya udah mempersiapkan pertanyaan dan sedikit jawaban yang saya akan mau menjawabnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aura Syifa Nur Fadila. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi 22 Ilmu Komunikasi 09. Saya berasal dari Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan umur saya udah 20 tahun sekarang. Dan saya berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan kepemimpinan yang saya pilih. Saya akan menjadi pemimpin apa. Sebenarnya di soalan ini ada beberapa pemimpin, contohnya seperti pemimpin organisasi, terus ada pendidikan sosial, kemasyarakatan, ada bisnis juga, politik, dan pemerintahan. Tapi di sini saya belum pernah menjadi pemimpin sebelumnya. Saya udah membuat sebuah pemimpin sendiri, insya Allah juga akan semoga berjalan, dan saya termasuk ini pengen saya kembangkan kalau misalnya sudah akan berjalan gitu. Di sini kan saya belum menjadi seorang pemimpin, tapi saya ingin memiliki bisnis. Jadi di sini saya akan mengambil pemimpin bisnis. Jadi sebelum saya menyebutkan nama, saya akan menyebutkan produk yang saya akan jual, yaitu teh. Dan nama bisnis saya itu bernama Teh Obeng. Pasti kayak, kenapa namanya Teh Obeng gitu. Kadang kayak teh sama obeng tuh kan jauh banget, kayak antara perbengkelan sama teh tuh kayak rada sinkron. Jadi Teh Obeng itu berasal dari Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau. Kadang anak Kepri itu kalau sebut es teh itu sebutannya Teh Obeng. Jadi kayak saya pengen membuka usaha ini di Yogyakarta dan dengan nama yang berbeda. Karena banyak sekali yang bisnis lain yang udah memiliki nama brand kayak namanya ya kayak teh apa gitu, dan saya juga punya nama unik yaitu Teh Obeng yang berasal sebenarnya bahasa ini dari kota asal saya. Jadi lokasi berjualan saya itu di Stadion Maguwo Harjo. Stadion Maguwo Harjo itu tempat jajanan dan kuliner banyak sekali. Jadi sangat strategi banget tempatnya untuk buka bisnis kayak kulineran, dan usaha saya juga berjenis kuliner, yaitu berproduk teh. Visi, misi, dan strategi pada bisnis Teh Obeng saya yaitu visinya memiliki konsep yang unik dan berbeda dari lainnya, dari nama brand saya, kemasan pastinya, dan varian rasa yang begitu berbeda variannya. Dan yang kedua yaitu berfokus pada kualitas bahan dan layanan untuk membangun loyalitas pelanggan. Baik, misi saya yaitu 1. Memberikan bahan baku berkualitas dan memilih bahan lokal yang terbaik juga buat konsumen pastinya. Karena di sini juga saya tuh berjualan memakai teh yang asli dari Kepri. Jadinya orang-orang di sini bisa merasakan beneran Teh Obeng gitu. Yang kedua, memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik. Pastinya ramah, kita bakal jelasin Teh Obeng yang benar-benar Teh Obeng itu apa, dan saya mungkin ya bakal harus senyum sapa kepada pelanggan gitu. Yang ketiga, serta menyediakan banyak pilihan menu dari Teh Obeng yang jarang juga ditemuin. Misalnya saya akan membuat teh tarik yang ada di Kepri juga. Jadi rasa teh saya tuh bukan teh biasa aja, tapi ada teh tarik, teh varian rasa lainnya gitu. Baik, strategi yang saya buat, yang pertama bekerja sama dengan platform pesanan antar seperti Gojek, Shopee Food, dan lainnya. Banyak sekali pastinya yang kayak misalnya siapapun yang lagi di rumah pengen nugas, pengen minum Teh Obeng, kalian bisa pesen di Gojek atau Shopee Food gitu. Yang kedua, saya menggunakan sosial media untuk membantu pemasaran bisnis Teh Obeng saya dengan saya membuat konten. Bisa saja saya akan membuat Instagram, TikTok untuk membuat konten Teh Obeng saya untuk memikat konsumen lainnya.
Yang ketiga, berinovasi. Saya akan terus berinovasi untuk bisnis saya agar berbeda dengan yang lainnya dengan cara seperti saya memakai varian rasa menu yang tadi saya jelasin, dan saya akan mungkin bakal banyak menu baru lainnya. Yang keempat, kemasan juga merupakan hal penting dalam bisnis kuliner. Nah, di sini saya akan membuat kayak kemasan yang berbeda pastinya, yang desainnya unik, terus kreatif, dan itu tuh salah satu juga menarik pelanggan dan juga menjadi salah satu pemasaran untuk bisnis saya. Jadi kalau misalnya kita memakai desain kemasan yang berbeda, kadang ada yang orang lihat, ih kemasannya menarik, itu brand apa gitu, teh obeng gitu. Saya memulai suatu proses pemimpin dengan mendapatkan dua hal, yaitu yang pertama kepercayaan seluruh karyawan saya, dan yang kedua kedekatan antar karyawan saya. Cara saya menjelaskan kepada karyawan saya untuk mencapai visi dan misi dengan cara menjadikan karyawan saya bukan hanya karyawan aja, tapi saya juga menjadikan mereka seperti teman juga. Tapi saya tahu batasan gimana saya seorang pemimpin dan saya sebagai teman, jadinya kayak ya nggak ada rasa terlalu tegang banget kalau ketemu saya gitu, kayak ya udah biasa aja gitu. Terus itu tuh agar mempermudah saya berbicara kepada mereka juga secara jelas dengan suasana yang santai juga, terus tanpa ada tekanan. Seseorang pemimpin dengan begitu, visi dan misi yang udah dibuat akan berjalan dan berhasil secara bersama-sama. Menyelesaikan masalah internal atau personal seperti adanya konflik antara saya dan karyawan saya. Cara penyelesaiannya dengan masalah seperti itu dengan cara intervensi, duduk bersama karyawan yang berkonflik secara tertutup. Kenapa saya memilih dengan secara tertutup? Agar lebih mudah berkomunikasi dan mencari jalan keluar permasalahan. Jika saya melakukan dengan cara terbuka, menurut saya menjadikan permasalahan yang baru dan karyawan saya memiliki konflik tersebut menjadi tertekan dan tidak percaya diri menyampaikan permasalahan yang ada di depan orang ramai. Dan paling penting menurut saya adalah jika mau menegur atau menyelesaikan suatu masalah, lebih baik tertutup, karena kalau misalnya terbuka itu sama aja kayak menjatuhkan dan merendahkan karyawan yang berkonflik. Misalnya contohnya karyawan saya ada membuat kesalahan dalam pemesanan, kayak memberi sama kayak pelanggan gitu, ada kesalahan, dan pastinya saya bakal nanya tadi ada kejadian apa gitu. Jadinya saya tahu gitu, tapi saya bakal nanya di belakang. Mungkin kayak saya ajak dulu kayak, tadi ada masalah apa, kenapa gitu. Kalau misalnya kayak, iya bu maaf, atau apa kak gitu. Jadi saya bisa tahu tanpa harus kasih tahu karyawan lainnya. Jadinya seperti itu. Gaya kepemimpinan yang sering saya pakai yaitu transformasional, yaitu dapat memotivasikan dan menginspirasi karyawan saya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Nah, model ini itu memiliki visi yang kuat dan mendorong inovasi, mendorong perkembangan pribadi saya dan karyawan. Karena saya suka juga saya juga suka memotivasi banyak orang. Jadi pertanyaannya sudah saya jawab. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi kepemimpinan saya kali ini. Semoga apa yang saya bicarakan tadi bisa benar-benar saya tercapai, karena termasuk cita-cita saya pengen berbuka bisnis. Saya pengen membuka bisnis kecil-kecilan tapi bisa menjadi luar biasa. Saya pengen membuka bisnis teh tapi akan berbeda dari lainnya. Jadi semoga doain aja buat saya dan teman-teman semua bisa membuka bisnis yang apa kalian inginkan. Amin. Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. See you next video. Bye bye.